Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulina Widyastuti akan membahas konsep laba lanjutan, di mana sumber materi yang digunakan adalah buku teori akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga oleh Suarjono tahun 2005. Konsep laba yang akan dibahas adalah konsep laba dalam tataran sintaktik, di mana mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Dengan kata lain, pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Adapun kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba yakni pendekatan transaksi dan juga pendekatan kegiatan. Yang pertama adalah pendekatan transaksi, di mana dengan pendekatan ini laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Dengan demikian, pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria terrealisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Beberapa transaksi sebenarnya merefleksi pengakuan laba, yakni kas terhadap penjualan dan juga kos barang terjual terhadap sediaan barang dagangan dengan nilai masing-masing nominal sesuai dengan tertera pada gambar. Selanjutnya, yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Dengan pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Dengan konsep ini, pendapatan dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan telah dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas, yakni produksi, penjualan, dan juga pengumpulan kas. Pendekatan kegiatan mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Berbagai konsep laba dapat diciptakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas setiap kegiatan atau bagian operasi, mengendalikan perilaku manajer divisi dengan sistem pengendalian manajemen, dan menentukan kompensasi. Keuntungan pendekatan transaksi bagi akuntansi untuk pelaporan laba antara lain, yang pertama, komponen pembentuk laba bersih dapat dirinci dengan berbagai basis, antara lain atas dasar produk atau pelanggan untuk kepentingan manajerial. Yang kedua, laba yang berasal dari berbagai sumber atau jenis transaksi atau utama, tambahan, dan luar biasa dapat dipisahkan dan dilaporkan untuk kepentingan eksternal. Yang ketiga, perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif pada saat perubahan terjadi akibat transaksi penjualan dan biaya dengan pihak eksternal. Selanjutnya, yang keempat adalah jumlah rupiah serta jenis aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode. Jumlah rupiah yang tersedia atau kos historis dapat dijadikan basis untuk penilaian berbagai aset dan kewajiban tanpa harus melakukan pemertimbangan perubahan nilai. Dan yang kelima, karena perubahan nilai pasar aset tidak diakui, artikulasi antar statement keuangan dapat dipertahankan. Ini berarti pendapatan dikurangi biaya akan sama dengan perubahan ekuitas pemegang saham. Pendekatan pemertahanan kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi, dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Pengukuran atau penilaian kapital. Faktor penentu nilai kapital yakni jenis, skala, dan dasar penilaian. Yang pertama adalah jenis kapital, di mana jenis kapital mencakup kapital finansial dan juga kapital fisis. Yang pertama, kapital finansial.
Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Walaupun berwujud fisik, wujud kapital tersebut adalah instrumen atau aset finansial. Pada umumnya, kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Jadi, dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila jumlah rupiah klaim finansial pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah klaim finansial pada awal periode, di mana hal ini setelah pengaruh transaksi pemilik atau pengusaha klaim selama periode dikeluarkan. Kapital finansial jika ditinjau dari yang pertama adalah dari sudut pemegang saham suatu perusahaan, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul jika jumlah rupiah aset bersih atau net assets pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah aset bersih pada awal periode. Selanjutnya, kapital finansial dari sudut badan usaha adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila mana jumlah rupiah aset pada akhir periode melebihi jumlah rupiah aset pada awal periode, di mana tentu saja setelah pengaruh transaksi ekuitas dan utang dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah dari sudut pandang kreditor, di mana kapital finansial adalah jumlah pinjaman yang tertanam di perusahaan. Jumlah rupiah pinjaman ditambah bunga yang menjadi hak kreditor selama periode merupakan kapital akhir. Dengan demikian, bunga yang menjadi hak kreditor merupakan laba kreditor. Dan yang kedua adalah kapital fisik. Kapital fisik merupakan sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisik atau physical productive capacity, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Laba atau kembalian atas kapital fisik akan timbul bila kapasitas produksi fisik pada akhir suatu periode melebihi kapasitas produksi fisik pada awal periode. Adapun perbedaan dari kapital finansial dan kapital fisik terletak pada perlakuan terhadap pengaruh perubahan harga atas aset yang ditahan atau kewajiban yang ditanggung selama suatu periode. Seandainya pengaruh tersebut diakui dalam konsep kapital finansial, pengaruh perubahan akan diakui sebagai untung atau rugi, menahan atau penahanan, dan dilaporkan melalui statement laba rugi. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan unit pengukur yang dapat diletakkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya atau magnitudenya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Pengukuran dalam akuntansi bersifat rasio karena angka 0 menunjukkan ketidakadaan atau kekosongan nilai. Skala nominal. Skala nominal atau lebih tepatnya skala rupiah nominal merupakan satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Dengan kata lain, jumlah rupiah untuk waktu yang berbeda dianggap homogenus atau berdaya beli sama sehingga dapat saling dijumlahkan atau dikurangkan. Karena nilai rupiah dianggap konstan sepanjang masa, akuntansi atas dasar pengukuran ini disebut akuntansi dengan asumsi nilai rupiah konstan. Karena dalam kenyataannya nilai satuan uang berubah karena inflasi, pengukuran atas skala rupiah nominal mengandung kelemahan. Misalnya, bila dua jumlah rupiah pada waktu yang berbeda ditambahkan, misalnya Rp10.000 di tahun 2000 ditambah Rp10.000 di tahun 2004, hasil penjumlahannya adalah Rp20.000. Sebenarnya tidak bermakna lagi karena dua skala yang berbeda telah ditambahkan. Selanjutnya adalah skala daya beli.
skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, rupiah nominal dinyatakan kembali atau dihomogenuskan dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Karena unit pengukur dinyatakan dalam rupiah daya beli yang sama, penambahan hasil pengukuran akan memberi hasil yang bermakna. Dasar atau atribut pengukuran. Dua dasar penilaian penting yang berpaut dengan penentuan laba yakni kos sekarang dan kos historis, di mana kos sekarang atau kos pengganti atau kos masukan sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha, sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset bersangkutan. Sedangkan kos historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga peruntukan yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Kos historis biasanya dipilih karena kos tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Selisih antara kos sekarang dan kos historis harus dibedakan dengan selisih akibat dijabarkannya rupiah nominal menjadi rupiah daya beli. Kos sekarang berbeda dengan kos historis bukan karena perubahan harga umum, tapi karena perubahan harga barang tertentu. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Tujuan pembahasan di sini adalah untuk menggambarkan atau merasakan makna laba secara umum sebagai perubahan kapital atas dasar konsep pemertahanan kapital. Adapun berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba, yakni yang pertama adalah kapitalisasi aliran kas harapan atau capitalization of expected cash flows, yang kedua penilaian pasar atas aset bersih perusahaan atau market valuation of the firm, yang ketiga adalah setara kas sekarang atau current cash equivalent, yang keempat adalah harga masukan historis atau historical input prices, yang kelima harga masukan sekarang atau current input prices, dan yang terakhir adalah pemertahanan daya beli konstan atau maintenance of constant purchasing power. Yang pertama yakni kapitalisasi aliran kas harapan. Pendekatan ini berpaut dengan pengakuan laba dari kacamata pemegang saham atau investor sebagai entitas. Oleh karena itu, kapital di sini adalah kapital finansial berupa nilai investasi yang ditanam di perusahaan yang menjadi klaim pemegang saham. Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Adapun nilai kapitalisasian adalah nilai diskon atau nilai sekarang semua aliran kas masa datang dari investasi selama periode yang diharapkan investor. Aliran kas ini dapat berupa dividen kas periodik dan kas hasil penjualan atau likuidasi seluruh investasi di akhir periode yang diharapkan. Bila tidak ada pembagian dividen, aliran kas adalah kas yang akan diterima seandainya sebagian investasi dijual secara periodik sebanyak kenaikan nilai investasi. Dalam hal ini, laba merupakan selisih nilai kapitalisasian awal dan akhir periode. Untuk aliran kas dipandang sebagai laba tunai masa datang, karena dapat dikatakan bahwa pemegang saham memiliki perusahaan, maka kapital bagi manajemen tentunya akan sama dengan kapital bagi pemegang saham, hanya berbeda dari sudut pandang saja. Walaupun konsep kapitalisasi aliran kas harapan memiliki keunggulan dalam pengukuran laba yang mendekati laba ekonomik,
Tetapi, sistem pembukuan perusahaan mungkin tidak mendukung pengoperasian konsep ini. Dengan kata lain, konsep ini tidak praktis dan operasional. Adapun beberapa keberatan yang diajukan terhadap konsep ini antara lain, yang pertama adalah tarif kapitalisasi yang digunakan di mata perusahaan tidak selalu sama dengan tarif menurut persepsi investor. Hal ini disebabkan persepsi dan preferensi risiko pemakai laporan tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tarif kapitalisasi yang digunakan perusahaan sering tidak merefleksi risiko yang melekat pada investasi. Dengan demikian, informasi laba yang disajikan mungkin tidak relevan bagi pemakai atau bahkan menyesatkan. Yang kedua adalah angka laba yang dihasilkan tidak intuitif karena komponen-komponen pembentuknya tidak tampak. Yang ketiga, konsep ini terlalu menekankan pada nilai waktu uang dan aliran kas dan mengabaikan faktor-faktor ekonomik yang lain. Dan yang keempat, informasi tentang operasi dan efisiensi manajemen perusahaan tidak dapat terungkap melalui laporan laba rugi. Yang kelima, informasi yang disajikan kurang mempunyai daya konfirmasi terhadap harapan-harapan masa lalu, karena laba dihubungkan dengan harapan-harapan pada masa mendatang. Yang kedua adalah penilaian pasar atas perusahaan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas. Kapital diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajiban. Penilaian ini dimaksudkan untuk menghilangkan subjektivitas penyaji laporan. Penilaian diserahkan ke pihak lain dengan harapan penilaian tersebut objektif. Walaupun demikian, subjektivitas investor tetap berperan sehingga hasil penilaian dapat berbias. Selanjutnya, yang ketiga adalah setara kas sekarang. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dasar pengukuran adalah gunggungan sum atau jumlahan total semua jumlah rupiah secara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai semua utang. Jumlah rupiah setara tunai ini didasarkan atas harga pasar penjualan pos aset secara individual yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Untuk dapat mengukur laba, tentu saja perubahan aset atau utang akibat transaksi pendanaan harus dikeluarkan. Berbeda dengan penilaian aset atas perusahaan, penilaian ini merupakan gunggungan harga pasar tiap jenis aset secara individual. Ini berarti bahwa harga pasar dianggap sebagai nilai kesempatan. Yang keempat adalah harga masukan historis. Penilaian ini merupakan salah satu pendekatan penilaian dengan nilai masukan. Penilaian atas dasar harga masukan dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dapat dikatakan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode di mana dinilai dengan harga masukan sama dengan aset pada awal periode yang juga dinilai dengan harga masukan. Laba merupakan kenaikan aset yang tentu saja telah pengaruh transaksi ekuitas dikeluarkan. Walaupun berbasis harga masukan, beberapa komponen aset yang bersifat moneter pada akhir periode mungkin merefleksi harga keluaran. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Yang kelima adalah harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya sama dengan harga masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Kos pengganti sendiri merupakan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya suatu entitas tidak menguasai atau memiliki aset bersangkutan. Kapital dapat dipertahankan apabila kos pengganti akhir periode sama dengan kos pengganti awal periode.
Hal ini dapat diinterpretasi bahwa perusahaan mampu mempertahankan kemampuan produktif seperti sedia kala atau awal periode sebelum kenaikan kapital dapat didistribusi dalam bentuk dividen. Selanjutnya, yang keenam adalah pemertahanan daya beli konstan, di mana pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu, dapat indeks awal tahun, rata-rata, atau akhir tahun. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan mengembangkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki atau dikuasai perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital yang mula-mula. Secara umum dapat dikatakan bahwa penentuan laba atas dasar konsep pemertahanan kapital memerlukan penilaian atas kapital, baik fisik maupun finansial pada awal dan akhir suatu periode. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.